Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman saat ini? Dimanapun teman-teman berada, saya berharap kita tetap selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Teman-teman, kali ini saya mau buat video dan mau minta pendapat kepada teman-teman yang senior-senior, yang suhu-suhu. Kira-kira peristiwa yang saya alami di malam tadi ya, karena ini saya baru pulang dan peristiwa malam tadi, kira-kira apa itu teman-teman? Ceritanya tadi malam saya nyanggong di tempat minum rusa teman-teman. Lalu tiba-tiba saya melihat sebuah mata pakai saya menggunakan kamera malam. Saya menggunakan kamera malam seperti ini teman-teman. Dan setelah saya penasaran, saya kira rusa yang lagi turun dari bukit menuju tempat minumnya teman-teman. Karena kurang jelas dengan ini, lalu saya connect lah ke teleskop ini ya, karena ini bisa di-connect ke teleskop. Dan sungguh di luar dugaan teman-teman, saya melihat suatu makhluk yang tidak pernah saya bayangkan selama ini. Teman-teman akan lihat videonya saat lagi, saya akan putar ulang kembali videonya seperti apa. Dan itu real adanya, dan saya nggak tahu itu apa, saya nggak tahu itu makhluk apa, tapi saya penasaran. Bagi teman-teman yang pernah punya pengalaman seperti itu pada saat nyanggong atau lagi masuk ke dalam hutan, tolong beri komentar. Bagi suhu-suhu yang ada di Kalimantan, biasanya sering masuk hutan, itu biasanya ada pengalaman, apakah ada pengalaman seperti itu atau tidak. Jika ada, tolong beri komentar saya apa makhluk yang akan kita lihat sebentar lagi nih teman-teman. Oke teman-teman, saksikan videonya seperti ini. Nah, ini dia teman-teman. Awalnya saya menggunakan inframerah ya teman-teman. Ini merupakan night vision discovery yang saya gunakan. Itu terlihat cahaya yang mengambang itu teman-teman. Jika teman-teman perhatikan secara perlahan, itu ada cahaya mengambang. Awal-awal tuh berkilau cahayanya. Nah, awal-awal saya mengira itu mata rusa teman-teman. Karena biasanya rusa keluar dari semak-semak dari bukit ke bawah itu matanya kelihatan. Tapi setelah saya perhatikan lebih seksama teman-teman, matanya itu tidak ada jarak teman-teman, agak rapat. Saya curiga ini bukan mata rusa, tapi saya perhatikan lagi lebih jelas teman-teman, dia kok naik turun gitu teman-teman. Nah, dia naik turun, kadang ke bawah, turun ke bawah, terus dia naik ke atas lagi teman-teman. Coba teman perhatikan. Nah, itu dia memang kurang jelas ya di sini. Coba kita perbesar nantinya. Dan karena saya penasaran, nah itu dia naik, tuh nampak cahaya kan berkilau matanya tuh. Nah, jadi pas saya lihat kayak gini karena kurang jelas, dan alat kamera saya ini, kamera malam ini saya konekkan ke ini teman-teman, ke teropong teman-teman, ke teleskop teman-teman. Jadi pada saat dikonek ke teleskop itu bentuknya aneh sekali teman-teman. Kalau teman-teman pernah melihat film kartun Casper itu ya, itu ada di kepala Casper itu seperti itu. Nah, seperti inilah dia teman-teman. Nah, inilah bentuknya teman-teman. Kira-kira apa ya teman-teman? Coba perhatikan tuh. Nah, itu dia. Nah, dia naik, mundur, turun, naik lagi. Nah, kayak ngambang-ngambang kayak itu. Sedangkan tadi dilihat sebelum saya connect ke teleskop kayak gini, dia seperti mata, teman-teman. Setelah saya lihat dengan teleskop, connect teleskop seperti ini tuh, perhatikan tuh, ngambang-ngambang nggak jelas itu. Saya curiga ini makhluk apa ini? Aneh. Kira-kira menurut teman ini makhluk apa ya? Nah, apakah hewan? Kalau hewan saya nggak yakin sama sekali ada hewan kayak gini, atau memang ada hewan seperti ini namun saya belum tahu. Nah seperti itu dia bentuknya teman-teman. Tuh kejadiannya tuh jam 1 malam teman-teman. Saya masih penasaran, saya lihat terus, saya lihat seperti ini. Nah teman-teman, ini asli ya teman-teman ya, bukan rekayasa, bukan saya edit. Wah, saya nggak pandai ngedit video teman-teman. Itu pas di atas tempat minumnya rusa teman-teman, yang dimana saya nyanggong sering ketemu rusa itu. Nah, pas di lokasi itu kejadiannya teman-teman. Kira-kira apa? Nah, dia turun, naik. Kita lihat lagi. Nah. Melayang-layang dia teman-teman. Apa ya teman-teman ya? Saya minta komentar dari kawan-kawan dari Kalimantan ya. Biasanya orang Kalimantan banyak pengalaman terkait ini. Nah, kemudian saya senter nih teman-teman. Kita senter, dia udah gak ada lagi. Langsung saya senter, udah nggak ada, nggak kelihatan. Harusnya kalau memang ada hewan atau apa itu cahaya matanya itu masih terlihat. Nah, pas di center nggak ada, udah kabur aja, lenyap kayak gitu, kayak ditelan bumi aja dia hilang. Penasaran saya akan turun ke sana teman-teman. Langsung hilang dia. Luar biasa betul. Hari pas jam 1 malam jam 1.
lewat kipas. Baru kali ini lihat yang kayak gitu teman-teman. Oke, kita cari keluar itu kira-kira apa. Kita datangi ke tempat itu kira-kira apa tadi itu. Ngambang-ngambang nggak jelas itu. Apa itu penjaga sepannya atau apa, saya nggak tahu juga. Nggak jelas. Seumur umur nyambang, baru kali ini lihat yang kayak itu. Ngambang-ngambang nggak jelas. Terus disenter dia kabur kan. Terus disenter itu langsung hilang dia tadi teman-teman. Sebelum saya rekam saya senter dulu. Langsung hilang. Oke, kita cari ya. Saya masakan juga itu apa. Lanjut. Nah, kira-kira sekitaran sinilah tadi makhluk itu teman-teman. Pas di atas ini teman-teman. Kalau kita perhatikan memang nggak ada yang injak di sini. Bekas tanahnya nggak ada yang diinjak hewan ataupun rusa atau apa, memang nggak datang dia malam ini. Bekas lama pun nggak ada. Yang jadi pertanyaan kira-kira apa makhluk yang barusan ya teman-teman. Saya kalau nggak ketahuan apa yang terlihat itu nggak jelas apa, makanya saya penasaran, makanya saya susul sini untuk memastikan itu hewan apa teman-teman. Jadi saya nggak di atas itulah kira-kira tadi teman-teman, dia ngambang-ngambang nggak jelas itu. Kalau memang makhluk itu tuh hewan, otomatis dia masih ada di sana teman-teman. Kalaupun lari, nggak mungkin pas dihidupkan senter langsung lari dia. Minimal bisa kita lihat kemana larinya. Ini nggak sama sekali. Di tengah malam kita sendiri kayak gini nemu hewan, nemu makhluk kayak gitu ya apa nggak bertanya-tanya teman-teman. Sementara saya bakalan sering kesini untuk nyanggong rusa yang datang ke sini teman-teman. Tapi untuk malam ini saya dipertemukan dengan makhluk yang nggak jelas identitasnya seperti ini. Aduh, kacau teman-teman. Oke, biarlah makhluk itu teman-teman. Saya akan lanjutkan perjalanan menuju ke spot lain teman-teman. Ini kita sudah di perjalanan itu teman-teman. Mungkin akan ketemu lagi dengan hal-hal yang menarik lainnya teman-teman. Seperti inilah hobi dan kebiasaan saya teman-teman. Jika saya ingin keluar malam, ingin nyanggong, ingin masuk hutan, langsung saya laksanakan tanpa ada pikir panjang. Oke, mantap. Nah, seperti itulah videonya teman-teman. Jadi kalau kita perhatikan seperti ubur-ubur teman-teman. Dia transparan ya, transparan dan ngambang-ngambang kayak gitu. Pada saat saya nyalakan senter, dia langsung hilang teman-teman. Apakah penunggu tempat itu, ataukah makhluk halus, ataukah apalah. Tapi memang orang yang pernah ke sana, ke tempat saya nyanggong tadi malam itu, memang sering dan berkata hati-hati kalau ke sana, itu ada banyak makhluk-makhluk. Tapi kok dia lari ya teman-teman pada saat saya hidup center gitu. Saya nggak tahu, pokoknya saya bingung, nggak tahu, benar-benar nggak tahu. Itu bukan rekayasa, bukan saya mengada-ngada, bukan saya buat-buat supaya ditonton sama teman-teman. Nggak kayak itu. Demi Allah, demi Rasulullah, saya nggak mau berbohong untuk hal yang semacam sepele seperti itu teman-teman. Tapi itulah pengalaman saya tadi malam. Saya nyanggong, memang bekas rusa nggak ada, saya lihat teman-teman. Pada saat bekas rusanya nggak ada, ternyata saya menemukan hal yang tidak disangka-sangka seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih telah menonton. Semoga ya pengalaman ini bisa menjadi pengalaman juga bagi teman-teman. Intinya kalau kita masuk ke suatu wilayah baru di hutan, hendaknya kita membaca doa dan beretikat baik, tidak takabur dan segala macam. Itu baru terlihat suatu hal yang aneh itu aja ya teman-teman. Belum lagi peristiwa-peristiwa yang akan terjadi, hal yang tidak kita inginkan apabila kita takabur, sombong, atau ya sifat-sifat yang tidak bagus kita masuk ke dalam hutan itu teman-teman. Oke teman-teman, tetap jaga kesehatan, jaga diri dari hal-hal yang tidak baik. Jaga ucapan, jaga sikap untuk masuk ke dalam hutan. Tentunya nanti kita akan bikin konten lagi, masuk hutan lagi, nyanggong kijang, nyanggong rusa, dan memikat kijang juga di video selanjutnya. Untuk saat ini terima kasih dulu ya teman-teman, karena kita udah lama nggak ketemu. Pokoknya nanti kita akan aktif lagi jika cuaca sudah memungkinkan. Oke teman-teman, sekali lagi terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dery Anting, salam rimba dalam.